Ferry Irwandi menunjukkan sikap santai meski namanya disebut-sebut akan dipidanakan oleh seorang jenderal TNI. Alih-alih merasa tertekan, ia justru terlihat tenang dan mengaku sedang menghabiskan waktu dengan bermain FIFA ketika kabar itu datang. Dalam unggahan di media sosialnya, Ferry Irwandi mengungkap bahwa dirinya tidak mengetahui tindak pidana apa yang dituduhkan. Ia menegaskan semua pernyataannya terkait aksi demonstrasi adalah bentuk penyampaian ide yang tidak bisa dibungkam begitu saja. Meski demikian, Ferry Irwandi menyadari betul setiap langkah di ruang publik pasti memiliki risiko. Ia menekankan bahwa konsekuensi adalah bagian yang sudah ia pertimbangkan sejak awal. Baginya, ide tidak bisa dipenjara, namun proses hukum tetap harus dihormati. Karena itu, ia memastikan tidak akan menghindar jika laporan benar-benar ditindaklanjuti aparat. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue gak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue gak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan gak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa, singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum ya, ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tidak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Satu hal yang selalu gue ingat adalah ide itu nggak bisa dibunuh ataupun dipenjara gitu. Apapun yang terjadi sama gue ya what done is done bro. Masa ya setiap hal pasti ada kausalitas dan resiko lah. Dari awal nggak tahu ya nggak mungkin. Jadi ya itu aja. Ya saya tidak lari kemana-mana Pak, aman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekelas jenderal bintang 1 berkonsultasi atau ngelaporin lah apalah bahasa hukumnya ke kantor polisi. Ya Allah, aduh Pak, ditegur Pak nanti Pak, Bapak sama atasannya. Jenderal bintang 1 ya Allah. Kan Bang Ferry Irwandi aja udah dilaporkan kan, aku sudah kuhapus. Bang Ferry Irwandi sudah punya Alphard, udah punya rumah, udah punya istri, udah punya anak, sudah merasakan semuanya dunia ini, istilahnya gitulah. Aku 22 tahun belum punya rumah, belum punya istri, belum punya Alphard, belum punya semuanya. Kalau kena aku 10 tahun, umur 30 tahun belum punya apa-apa. Siapa mau nikah sama aku nanti kurang ajar, masih pengen main e-football. Maaf Pak Polisi, maaf Pak Tentara, saya sudah tidak ikut-ikutan lagi. Baru di era sekarang gue lihat seorang TNI, seorang komandan Satuan Cyber Indonesia turun gunung
cuma buat ngurusin seseorang bernama Ferry Irwandi. Ya sorry tuh, saya kelihatannya receh banget, Pak. Ngapain seorang TNI harus repot-repot turun gunung cuma buat ngurusin satu orang? Lagian kan tugas TNI itu ngurus ancaman dari luar, bukan dari dalam. Itu tugasnya polisi. Lagian kalau emang seorang Ferry Irwandi itu ada indikasi pidana, ya udah nggak usah diurusin sama seorang TNI. Ngapain repot-repot? Kesannya jadi kayak ketakutan gitu, kayak ada yang terancam. Ya saran saya serahin aja sama pihak kepolisian. Atau jangan-jangan ada... Waduh, duh dan sat cyber TNI ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan tidak pidana Ferry Irwandi. Ini Ferry Irwandi, ya ini salahnya apa sih, Pak? Kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang awam bertanya-tanya nih, salahnya Bang Ferry Irwandi itu apa sampai dilaporkan sama tim cybernya dari TNI? Coba menurut kalian gimana nih ya? Coba 3 kali kolom komentar ya. Kita sebagai rakyat masih bingung nih, kesalahannya Bang Ferry itu apa nih, ya kan? Dan set cyber TNI ke Polda Metro temukan dugaan tindak pidana oleh Ferry Irwandi. Kita tahu bersama bahwa Ferry Irwandi adalah salah satu influencer yang sekarang aktif menyuarakan apa yang menjadi keresahan publik, dan bahkan tidak jarang Ferry Irwandi juga turun aksi bersama teman-teman masyarakat sipil maupun mahasiswa, bahkan juga ikut orasi. Dan tentunya kita juga harusnya support orang-orang yang kemudian ikut serta menyuarakan apa yang menjadi keresahan publik. Tapi sayangnya akibat kritisme dan kemudian apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, hari ini teman-teman bisa baca beritanya seperti apa, dan saya berharap dan saya berdoa semoga Ferry Irwandi akan tetap kemudian menjadi orang yang kritis, dan tentunya ya kita berdoa tidak ada kesalahan yang dilakukan sehingga hal-hal semacam ini tidak terjadi pada Ferry Irwandi dan banyak aktivis lainnya. Terima kasih banyak, salam hormat teman-teman. Apa yang dilakukan cyber TNI terhadap Ferry Irwandi itu merupakan sebuah ancaman untuk kebebasan berpendapat dan demokrasi. Walaupun lucu ya, katanya cyber TNI, tapi nyari nomor telepon Bang Ferry aja nggak bisa. Yang gue yakinin, sebenarnya mereka tuh bisa reach Bang Ferry, tapi lebih memilih untuk naik panggung dan diliput sama media. Analisis gue sih mereka emang mau nunjukin seberapa powerfulnya mereka. Biar kita mendapatkan kesan intimidatif dan rasa takut. Lo lihat nih, Ferry Irwandi aja kena, apalagi lu pada. Dan yang gak kalah penting, ini tuh dilakukan untuk mendukung karakter assassination terhadap Ferry Irwandi yang sudah berjalan selama ini. Makanya gak heran orang-orang yang dari kemarin kepanasan sama dia itu langsung screenshot beritanya dan giring opini. Ya lu taulah akun-akunnya, gak usah gue sebut. Pajak kita guys, bukannya dipakai untuk ancaman cyber dari mulai hacker sampai judol ya, apalagi dari negara luar, tapi dipakai untuk ngurusin satu warga sipil yang vokal dan kritis. Tinggal dibuat tuh musuh imajinernya, dibilang antek asing lah, dibilang makar lah, dibilang pemecah belah lah. Lu bayangin aja kalau KUHP yang baru udah disahin, TNI bisa jadi penyidik, kelar cowok, udah. Diduga akan diproses hukum nih ya, Bang Ferry Irwandi. Saya tidak lari kemana-mana. Iya bang, bener banget bang. Gila, gue support banget, gue gak ngerti lagi. Lu bener-bener jantan banget di sini bang. Noh, nggak kayak si Ono-Ono ya bang ya. Cina, ke Singapura, ke apa lagi tuh, kabur semuanya. Katanya kagak support, yang kabur aja dulu, tapi tetap aja kalian pada kabur semuanya. Nggak jantan tau nggak? Jadi kalau misalnya kalian belum tahu ya, ternyata cyber TNI ini ungkap dugaan tindak pidana Bang Ferry Irwandi cuy. Tapi masalahnya tindak pidana yang dilakuin sama Bang Ferry Irwandi ini masih disembunyiin sama si cyber TNI ini cuy. Gue gak ngerti lagi. Jeplakin aja kali pak. Kalau misalnya belum final ngapain diumumin juga, gue sampai bingung. Nah tapi katanya mereka ini udah ngehubungin Bang Ferry Irwandi tapi nggak pernah terhubung-hubung kayak gitu loh. Padahal Bang Ferry Irwandi aja bilang di ini ya, di kontennya dia sebenarnya kalau nomornya dia tuh udah kesebar ke semua wartawan-wartawan lah kayak gitu. Wartawan-wartawan tuh bener-bener gampang banget cuy buat ngehubungin dia. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nih buat cyber TNI buat nggak bisa menghubungi dia. Dan for me ya, kalau misalnya nggak ada Bang Ferry Irwandi, gue nggak bakalan kayak melek soal politik, gue nggak bakal melek soal negara ini cuy. Sumpah gue Gen Z dan gue tuh kayak rada abai aja sama negara ini, sama sistem pemerintahan di negara ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada kontennya Bang Ferry Irwandi,
Jujur, gue makin care banget sama negara ini cuy. Gue bahkan kayak ada berita kayak ya adalah korupsi atau apalah kayak gitu ya, tetap aja gak gue skip. Karena gue harus tahu negara ini lagi ngapain, negara ini lagi kena apa. Nah ini semua gara-gara apa? Gara-gara Bang Ferry Irwandi. Gue ngerasa kayak gue tuh dibimbing, tahu gak sih, PPKN gue tuh makin tercerahkan kayak gitu loh. Yang awalnya gue nganggep materi PPKN kayak gini kayak hal yang cheesy, yang kayak ya udah dikesampingin aja lah, bobrok negara ini juga ya udahlah kayak gitu ya. Tapi karena ada Bang Ferry Irwandi, jujur gue makin paham negara ini tuh lagi ngapain kayak gitu loh. Sumpah gue terbantu banget karena Bang Ferry Irwandi. Udah bang, lanjutin aja semuanya ya, hadapi dengan jantan. Even lu aja bingung kan apa yang lu lakuin kayak gitu sampai dijadiin kayak tindak pidana kayak gitu ya. Sama bang, gue juga bingung, lu ngapain sampai lu ada tindak pidana kayak gitu loh. Gue sampai bingung sih sebenarnya. Tenang bang, kita selalu support Bang Ferry Irwandi, oke?